Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang banding dalam perkara perdata. Ya, selain ini ada tema yang memang kami siapkan, termasuk kami memenuhi permintaan dari sahabat di dalam salah satu komentar di channel kami. Oke, langsung saja kita bahas tema ini. Apa yaitu dasar hukum pemeriksaan banding? Yaitu kita dalam hal ini akan berkaitan yaitu pertama di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Di sini menggantikan pasal 188 sampai dengan 194 HIR. Yang kedua yaitu bab 4 buku ketiga pasal 199 sampai dengan 205 RBG ya. Ini nanti akan peraturan berkaitan masalah banding semua mengacu di situ. Baik, kita lihat apa itu banding dalam perkara perdata ya. Yaitu upaya hukum yang diatur perundang-undangan dari pihak yang tidak menerima dengan putusan pengadilan tingkat pertama karena menganggap putusan tersebut tidak benar dan tidak adil ya. Jadi ini adalah upaya hukum ya dia terhadap orang atau pihak yang tidak menerima dari putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi dia mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya kita lihat pihak dalam perkara banding, yaitu pihak yang mengajukan ini biasa disebut dengan pembanding, sedangkan lawannya adalah terbanding. Untuk pihak turut tergugat ini menjadi turut terbanding. Apabila pihak penggugat atau tergugat lebih dari satu dan hanya satu orang yang mengajukan banding, maka pihak yang tidak ikut banding tersebut disebut menjadi pihak turut terbanding. Selanjutnya kita lihat tenggang waktu dalam mengajukan upaya hukum banding, yaitu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 RBG, yaitu jangka waktunya yaitu 14 hari. Nah, yang pertama pihak yang hadir di persidangan itu dapat mengajukan upaya hukum banding paling lambat 14 hari sejak dibacakan putusan. Jadi kalau pihaknya hadir di persidangan 14 harinya dihitung sejak dia dibacakan putusan. Untuk pihak yang tidak hadir, dia dapat mengajukan upaya hukum banding yaitu paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan. Jadi putusannya diberitahukan oleh jurusita dan disitulah mulai dihitung 14 hari sejak pemberitahuan putusan tersebut. Prinsip perkara banding, yaitu yang mengajukan banding adalah pihak yang dikalahkan atau dirugikan atau orang yang mendapat kuasa dari pihak tersebut ya. Jadi kalau pihak penggugat gugatan dikabulkan, ini jelas tidak sejalan dengan hal tersebut karena dia diuntungkan dari gugatan tersebut, maka dia di sini sangat tidak relevan apabila dia mengajukan upaya hukum banding. Yang dimohon banding adalah putusan akhir. Jadi adalah putusan akhir yang dimohonkan banding. Apabila banding terhadap putusan sela, maka pengirimannya bersamaan dengan saat banding terhadap putusan akhir. Namun bila di saat di putusan sela dia mengajukan upaya hukum banding, namun di saat putusan akhir dia tidak mengajukan upaya hukum, maka permohonan banding yang diajukan terhadap putusan sela tersebut otomatis menjadi gugur. Kita lihat perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding ya. Jadi tidak semua perkara ini ada upaya hukum bandingnya. Ini salah satunya ya, adalah satu di antaranya. Yang pertama kita lihat yaitu putusan gugur. Terhadap putusan gugur ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Yang kedua yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak beritikat baik dalam mediasi. Yang ketiga, putusan gugatan sederhana. Ini karena upaya hukumnya adalah keberatan dan setelah keberatan ini juga tidak ada upaya hukum lain. Ya, jadi selesai di situ. Jadi putusan gugatan sederhana tidak ada upaya hukumnya ke pengadilan tingkat banding maupun tingkat kasasi. Yang keempat ada putusan first take. Ya, ini
Ini upaya hukumnya adalah verset kepada tergugat. Kalau tergugat mau mengajukan upaya hukum banding tidak bisa harus verset terlebih dahulu. Dan ini ada putusan perkara perdata khusus seperti ini contohnya sengketa anggota parpol, ini tidak ada upaya hukum banding. Jadi setelah putusan pengadilan tingkat pertama langsung kasasi. PHI, niaga, ini tidak ada upaya hukum banding ya gitu. Terus bagaimana cara mengajukan banding? Yaitu pemohon mengajukan permohonan banding ini di meja PTSP pengadilan ya. Jadi silahkan datang ke kantor pengadilan dan ajukan permohonan banding di meja PTSP. Selanjutnya dari permohonan tadi menandatangani akta banding ya, dan tidak lupa membayar biaya panjar biaya perkara. Dan ini nanti akan jika memenuhi syarat maka akan dibuatkan akta banding dan panjar biaya perkara. Nah, untuk ini saran saya untuk menghemat waktu dan biaya saat mengajukan banding yaitu sekalian menyerahkan memori banding. Sehingga pemberitahuan upaya hukum banding ini sekaligus untuk menyerahkan memori banding. Jadi tidak membutuhkan dua kali pemberitahuan, yaitu pemberitahuan banding dan pemberitahuan memori banding. Selanjutnya kita lihat yaitu isi memori banding. Yaitu memori banding ini adalah keberatan pembanding atas putusan majelis hakim tingkat pertama. Pembanding dalam memorinya ini biasanya menyatakan apa yang dianggap salah dari pertimbangan putusan hakim, berupa dari penilaian fakta persidangan dan sampai di sini dengan penerapan hukumnya. Di sini kita bagaimana penilaiannya, hakim menilai fakta persidangan dari bukti saksi itu dinilai, dan bagaimana dalam ketika penerapan peraturan perundang-undangan ini benar atau salah. Disitulah dikupas di dalam isi memori banding. Yang ketiga yaitu juga di situ menyebutkan juga tuntutan pembanding. Di antaranya yaitu meminta pembatalan putusan. Ya, jadi pembanding meminta putusan dari hakim tingkat pertama dibatalkan dan memohon dikabulkan gugatannya. Ini apabila yang ajukan banding adalah penggugat, dan tentunya atau ditolak gugatannya ini yang mengajukan adalah tergugat saat dia mengajukan upaya hukum banding. Di dalam memori banding ini dapat juga mengajukan surat berkaitan perkara, contohnya maupun bukti surat autentik atau akta di bawah tangan, termasuk di sini mengajukan permintaan pemeriksaan saksi atau ahli. Ini sebagian dilihat di pasal 11 ayat 3 Undang-Undang 2047 atau 1999 ayat 1 RPG ya. Di sini adalah hak dari pembanding, dan dikabulkan atau tidak itu adalah kewenangan dari majelis hakim pada pengadilan tingkat banding. Memori banding ini adalah sifatnya tidak wajib ya. Itu sebagai pasal 11 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 47, yaitu di pasal 119 ayat 1 RPG. Ya, ini dapat diajukan bersamaan saat mengajukan permohonan banding atau waktu lain sebelum pengadilan tinggi menjatuhkan putusan. Jika diajukan bersama dengan permohonan banding, maka pada saat pemberitahuan banding oleh jurusita sekalian diserahkan penyerahan memori banding. Jadi inilah yang menghemat biaya. Jadi jurusita hanya sekali jalan, tidak dua kali jalan. Ya. Karena sekali jalan jurusita ini ada biayanya ya. Makanya di sini saya katakan kalau pemberitahuan banding dan penyerahan banding bersamaan, di sini adalah menghemat biaya. Jika memori banding diserahkan lain waktu, maka diberitahukan juga kepada pihak terbanding dan atau turut terbanding lain waktu juga. Disinilah ya kan namanya ajas audi ad alam partem. Di sini para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mendengarkannya ya, diberikan hak. Sekarang kita lihat pemberitahuan banding, yaitu di sini tidak diatur oleh undang-undang atau HIR atau RPG. Namun Mahkamah Agung memberikan tenggang waktu 7 hari, yaitu harus sudah diberitahukan kepada terbanding atau jurusita pengadilan. Waktu 7 hari ini di dalam buku pedoman teknis ya penanganan perkara, dari di situ disebutkan petunjuk bahwa 7 hari harus sudah diberitahukan.
Pemberitahuan bisa sekalian penyaluran memori banding, ya seperti saya sampaikan tadi kalau ada memori bandingnya. Jika ada memori banding, terbanding punya hak untuk mengajukan kontra memori banding. Ya, ini sama-sama haknya dan ini juga tidak wajib. Ya, kontra juga tidak wajib, banding juga tidak wajib. Kita lihat apa isi kontra memori banding ya. Biasanya yang ini adalah berupa bantahan dari memori banding ya, karena di sini adalah dan diajukan oleh terbanding biasanya isinya membantah apa yang didalilkan pembanding dalam memori bandingnya. Yang pertama tentu adalah akan membahas syarat formil banding, yaitu jika ada cacat formalnya silahkan di situ dikupas dalam memori bandingnya. Contohnya ternyata tinggal waktu mengajukan banding telah melampaui waktu, di situ silahkan dikupas di dalam permohonan bandingnya. Contohnya lagi pembanding tidak mempunyai hak karena pembanding bukan kuasanya. Nah, ini boleh dibahas di dalam cacat formal dari permohonan banding. Selanjutnya yaitu di situ biasanya berisi pernyataan terbanding yang setuju akan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dan menolak dalil memori banding. Nah, ini biasanya juga di situ dicantumkan bahwa pembanding itu sependapat dengan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama dan menolak seluruh dalil memori banding dari pemohon banding atau pembanding. Ini biasanya dicantumkan di dalam kontra memori banding. Di situ di dalam kontra memori banding juga berisi uraian pertimbangan dari kesalahan dari memori banding dan menguatkan pertimbangan hakim tingkat pertama dengan memberi dasar hukumnya. Juga bisa di situ disampaikan. Ya, jadi itu untuk mematahkan dalil memori bandingnya. Jika ada bukti tambahan, sampaikan juga di dari kontra memori banding, ya. Karena ketika banding mengajukan bukti, termasuk juga terbanding juga bisa mengajukan bukti juga. Yang terakhir adalah di sini biasanya ada tuntutan dari terbanding untuk menolak banding dan menguatkan putusan hakim tingkat pertama. Biasanya itu tuntutan dari terbanding dalam isi kontra memori bandingnya. Dan yang terakhir adalah insage. Insage itu adalah pemeriksaan oleh para pihak terhadap berkas yang dikirim ke pengadilan tinggi. Ya, jadi di sini diberikan hak oleh pengadilan untuk memeriksa berkas yang akan dikirim ke pengadilan tinggi. Ya. Jangka waktu insage ini adalah 14 hari setelah adanya pemberitahuan dari pengadilan. Nanti akan diberitahukan oleh pengadilan kapan waktu untuk insage sebelum berkas dikirim ke pengadilan tinggi. Jika dia tidak datang maka dianggap tidak menggunakan haknya. Ini ada catatan dalam perkara banding, ya. Mungkin perlu diperhatikan bahwa penggugat yang mengajukan banding tidak boleh merubah pokok perkara atau pokok sengketanya, ya. Jadi penggugat apabila gugatannya ditolak terus dia mengajukan banding, dia tidak boleh merubah pokok perkara atau sengketanya. Ini nih ya. Karena nanti apabila dirubah, ya kan, jadi permohonan banding pemeriksaan perkaranya akan berbeda dengan perkara pada tingkat pertama. Dalam hal perkara perstek, ya, penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan verset atau perlawanan di tingkat pertama. Jadi ternyata walaupun tergugat tidak hadir, ternyata gugatan penggugat secara verset ditolak. Nah, dia mengajukan upaya hukum banding. Dengan bandingnya ini yang harusnya tergugat hak mengajukan verset di sini hilang, ya. Ya, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulang di pengadilan tinggi, yaitu pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 atau 200 RPG. Maksudnya di sini apabila ternyata nanti diputus di pengadilan banding mengabulkan gugatan dan tergugat dirugikan, dia bisa mengajukan pemeriksaan ulang di pengadilan tinggi. Oke, itu saja yang hari ini bisa saya bahas. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Nanti dari kami tim Divisi Hukum akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Anda berikan. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapatkan pemberitahuan dari kami atas video-video kami selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembahasan materi ini.
Sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya.